Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya hari ini, Nana? Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan tetap semuanya dalam keadaan sehat dan tentunya tetap harus semangat. Ya, kembali Bapak mengingatkan untuk anak-anak dan kita semua untuk tetap selalu menjaga kesehatan, tetap berada di rumah. Kalaupun terpaksa keluar, jangan lupa untuk menggunakan masker, ya, dan tidak menyentuh muka dulu sebelum mencuci tangan dengan sabun. Baiklah, anak-anak, pada pagi hari ini kita akan mempelajari materi tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup, yaitu di bab yang ketiga. Baik, adapun kompetensi dasar yang akan kita capai pada kesempatan ini, ya, yaitu kompetensi dasar 3.3 dan 4.3. Nah, anak-anak, tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini ada 5. Yang pertama, diharapkan setelah mempelajari materi ini, anak-anak bisa mendeskripsikan struktur materi genetik. Ada DNA, ada gen, ada kromosom. Kemudian yang kedua, menjelaskan peranan daripada materi genetik tersebut. Yang ketiga, anak-anak diharapkan untuk bisa membuat bagan persilangan sesuai data yang disajikan. Kemudian berikutnya, anak-anak diharapkan untuk bisa menentukan hasil persilangan monohibrid dan dihibrid. Terakhir, ini yang akan menjadi tugas proyeknya anak-anak, yaitu menyajikan poster tentang penerapan daripada pewarisan sifat terhadap pemuliaan hewan dan tumbuhan. Baiklah anak-anak, kita mulai atau kita awali materinya dengan materi genetik yang terdiri atas DNA, gen, dan kromosom. Apa itu DNA? DNA itu adalah singkatan daripada deoksiribonukleik acid, ya, atau dalam bahasa Indonesianya asam deoksiribo. Ya, asam deoksiribo ini nanti kita explore pada slide berikutnya. Kemudian ada juga yang namanya RNA. Nah, setiap sifat yang dimiliki oleh kita dan semua orang pada saat ini itu merupakan warisan dari orang tua. Warisan itu artinya diturunkan dari orang tua atau keturunan sebelumnya. Nah, bagaimana mewariskannya? Tentu saja ada media untuk pewarisan. Medianya itu berupa materi genetik yang bernama DNA ini. Nah, strukturnya seperti apa? Nanti kita lihat pada berikutnya. Nah, di DNA ada unit yang berisi perintah yang bisa mempengaruhi sifat ataupun karakteristik seseorang. Itu dinamakan gen. Jadi bagian dari DNA itu ada unit yang disebut dengan gen. Nah, dari untaian DNA yang panjang itu akan mengalami pemintalan atau penggulungan secara berulang, ya, sehingga strukturnya menjadi lebih padat. Nah, itu yang disebut dengan kromosom. Nah, bagaimana struktur dari DNA? Anak-anak bisa lihat di gambar ilustrasi yang ada di template ini. Ini adalah ilustrasi dari DNA. Lengkapnya seperti apa? Kita lihat slide berikutnya. Ya, bahwa materi genetik itu adanya di dalam setiap sel tubuh. Jadi kalau misalnya tubuh kita ini terdiri dari 10 miliar sel, maka dari 10 miliar sel itu pasti memiliki kromosom. Ya, letak tepatnya ada di dalam inti sel, di dalam inti sel tubuh.
Ya, kecuali sel yang tidak memiliki inti sel, misalnya sel darah putih itu. Nah, letak daripada kromosom di inti sel yang bentuknya seperti ini, bentuknya kromosom itu menyerupai huruf X dengan 4 lengannya, ya, lengan kromosom. Nah, kalau ditarik lengan kromosom ini, salah satunya ditarik ulur, ya, ini cukup panjang. Ada sebuah artikel mengatakan bahwa panjangnya bisa bolak-balik antara bumi dengan matahari. Nah, begitu panjangnya, jauhnya 150 juta kilometer, ya, cukup jauh, ya. Nah, kalau ditarik maka akan kelihatan nukleosom, ya, atau butiran-butiran yang menyerupai untaian manik-manik, ya. Kemudian untaian manik-manik ini berada di ada pita di dalamnya. Kemudian di pita itu ada bagian-bagian yang terlihat gembung, ya. Isinya yang menggelembung itu namanya histon. Nah, jika untaian pita itu ditarik lebih jauh, ya, dan diperbesar tentunya dengan mikroskop elektron, maka akan kelihatanlah yang namanya gen, yaitu potongan daripada bagian kromosom itu sendiri, ya. Nah, kemudian jika diperbesar gen ini, maka akan nampaklah yang namanya rantai ganda DNA. Jadi kita akan lihat lebih jauh tentang DNA. DNA itu merupakan struktur yang menyerupai untaian ganda berbentuk tangga heliks. Tangga heliks itu tangga yang berpilin itu, yang orang kalau naik bergeraknya, naiknya bermutar, ya, dengan strukturnya yang tersusun atas 3 unit, ya, tersusun atas 3 unit nukleotida, yaitu gugus fosfat, gula deoksiribosa, dan basa nitrogen. Nah, di mana letaknya gugus fosfat, gula, dan basa nitrogen? Kita bisa lihat di gambaran slide berikut ini. Nah, ini kalau misalnya kita umpamakan DNA ini sebagai tangga, ya, karena bentuknya seperti tangga heliks tadi atau tangga berputar, maka yang bertindak sebagai gagang atau tangkai tangganya ini 2 senyawa kimia, yaitu gula deoksiribosa yang berikatan dengan gugus fosfat. Sekali lagi, kalau misalnya kita umpamakan bagian pinggirnya ini adalah gagang atau tangkai tangga, maka yang menyusun tangkai tangga ini terdiri atas gula deoksiribosa, senyawa gula deoksiribosa, dan senyawa gugus fosfat, baik di kiri maupun di kanan. Sementara anak tangganya ini disusun oleh 4 basa nitrogen. 4 basa nitrogen itu terdiri atas adenin, ya, adenin itu simbolnya A yang selalu berpasangan dengan timin, simbolnya T, serta guanin, simbolnya G yang selalu berpasangan dengan sitosin, simbolnya C. Nah, itu yang menyusun anak tangganya, ya. T pasangannya A, berarti ini timin, ini adenin, kemudian guanin berpasangan dengan sitosin. Nah, masing-masing gula 4 basa nitrogen diikat oleh ikatan hidrogen. Nah, ini struktur kimia daripada DNA. Lalu bagaimana dengan kromosom? Kromosom itu adalah bagian terbesarnya tadi, ya, letaknya di dalam inti sel tubuh, bentuknya menyerupai huruf X, ya, ada juga yang menyerupai huruf Y, ya, dengan bagian-bagian yang pertama, yang ini, yang bagian utamanya berupa lengan kromosom, ya, ada lengan kromosom yang panjang, ada yang lengan kromosom yang pendek, ya, itu lengan kromosom namanya, ini bagian utamanya. Kemudian yang tengah sini, persambungan antara kedua lengan, namanya sentromer. Nah,
Kemudian berikutnya, yang kelihatan berwarna kuning emas di tengah itu namanya kromonema. Nah, kromonema ini ada bagian yang menebal seperti yang saya sampaikan tadi, seperti untayan manik. Bagian kromonema yang menebal itu, nah itu disebut dengan kromomer. Nah, pada kromomer ada lokus yang berupa ruang-ruang kecil yang berisi gen. Nah, itu struktur daripada si kromosom. Nah, di dalam tubuh kita, tubuh manusia yang utuh ini, itu jumlah kromosomnya masing-masing sel, baik di sel kulit, sel rambut, sel darah, itu kromosomnya berjumlah 46 di intinya. 46 kromosom, di mana 46 kromosom ini terdiri dari 23 pasang kromosom. Ya, jadi kromosom tubuh itu selalu berpasangan, ya. Kromosom tubuh selalu berpasangan. Kalau disimbolkan itu 22 plus X kalau perempuan. Nanti kita lihat gambarannya seperti apa. Yang jelas jumlah kromosom manusia itu 46. Kalau makhluk hidup lain berbeda-beda. Ya, ada yang 3 saja kromosomnya, ya. Ada yang mirip manusia, ya, jumlah kromosomnya 48, ya. Dan ada juga yang jumlah kromosomnya jauh lebih banyak daripada kromosom manusia. Dari ke-23 kromosom yang ada di sel kelamin, ya, 22 kromosomnya berperan dalam mengatur struktur tubuh, sedangkan 1 kromosom berperan dalam mengatur jenis kelamin. Nah, artinya di sel telur itu ada 22 kromosom yang nanti akan mengatur struktur tubuh, bentuk, ukuran, warna, itu diatur oleh 22 kromosom. Di sel kelamin, ya, di sel telur. Sementara 1 kromosomnya itu mengatur tentang jenis kelamin, jadi perempuan atau jadi laki-laki. Nah, begitu juga dengan sel sperma. Ya, dia 22 kromosom tubuh dan 1 kromosom kelamin. Nah, yang kromosom tubuh itu namanya autosom, sedangkan yang kromosom kelamin namanya gonosom. Yang gonosom ini namanya lagi dibedakan menjadi kromosom X dan kromosom Y. Baik, ini gambarannya, ya, kromosom di tubuh manusia perempuan ada 22 pasang kromosom. Ya, ini sepasang berarti jumlahnya 2 gitu ya. Nah, kalau 22 pasang berarti jumlah kromosomnya yang mengatur tubuh itu, struktur tubuh, ada 44 kromosom. Sedangkan 2 kromosom lainnya, ya, yang kromosom XX ini adalah yang menentukan dia laki-laki atau perempuan. Ya. Jadi kalau perempuan itu simbolnya XX, kalau yang laki XY. Ya, XY. Dari mana asalnya mereka? Kita bisa lihat sel ovum dan sel sperma ini. Nah, sel ovum jumlah kromosomnya hanya 22, tidak 22 pasang. Berarti jumlah kloknya adalah 22. Nah, sementara 1 kromosom berupa kromosom X ini di sel ovum. Begitu juga dengan sel sperma. Ada 22 kromosom tubuh atau autosom dan 1 kromosom X atau kromosom Y. Jadi perlu diingat anak-anak bahwa sel sperma ini ada 2 jenis sel sperma berdasarkan kromosom. Jadi ada sel sperma berkromosom X, ada sel sperma berkromosom Y. Nah, ketika mereka bergabung, maka kromosom tubuhnya saling berpasangan menjadi 22 pasang.
Ya, itu yang akan menjadi calon bayi atau disebut zigot. Nah, apabila sel sperma berkromosom X ketemu dengan sel kromosom X dari sel telur, maka jadilah seorang perempuan karena hasilnya adalah XX. Tapi ketika sel sperma berkromosom Y bertemu dengan kromosom X di sel telur, maka jadilah dia seorang laki-laki, yaitu pasangannya XY. Ya, begitu kira-kira karyotipe daripada perempuan dan laki-laki mengenai kromosom. Nah, ternyata di sini materi genetik itu berperan besar dalam peristiwa pewarisan sifat, di mana karakter fisik yang dimiliki oleh orang tua, mulai dari bentuk luar tubuh kita ini, mata, hidung, kulit, rambut, ya, cuping telinga dan lain sebagainya, itu semuanya diwujudkan dari kombinasi kode-kode DNA. Begitu juga dengan fungsi alat tubuh dan tingkah laku kita. Ya, semuanya berasal dari generasi sebelumnya yang diwariskan kepada keturunan melalui kode-kode DNA dan RNA. Nah, itu materi genetik. Ya. Selanjutnya kita ke istilah-istilah dalam pewarisan sifat. Nah, ini bermanfaat nanti pada saat kita melakukan proses persilangan. Ya, di mana di sini ada gen dominan, ya, ada gen resesif, ada alel, ada genotip, ada fenotip, ada induk atau parental, ada filial atau keturunan. Ya, gen dominan itu gen yang mampu menutupi sifat gen lain. Misalnya ayah berambut keriting, ibu berambut lurus, lahir anak berambut lurus. Artinya gen ibu dominan terhadap gen ayah, begitu kira-kira. Sementara yang resesif yaitu gen yang terkalahkan. Berarti kalau anaknya lahir rambut lurus, berarti tidak muncul gen ayah. Berarti gen ayah bersifat resesif, begitu. Alel itu adalah variasi gen, ya, gennya bisa U besar, bisa juga dikode dengan U kecil. Nah, genotip itu berupa informasi genetik yang bisa ditulis dengan kode-kode, ya. Ini seperti ini, kode M besar, M kecil, atau M besar, M kecil. Itu genotip namanya. Ya, jadi mewakili sifat dengan kode-kode. Fenotip itu adalah sifat fisik yang bisa kita lihat wujudnya, ya. Misalnya bentuk, ya, besar kecil atau tebal tipis, ya, merah, ya, hitam dan lain sebagainya. Itu fenotip. Nah, di dalam pewarisan sifat kita mengenal hukum pewarisan sifat, ya, dimana ini dicetuskan oleh John Gregor Mendel, ya, seorang biarawan dari Austria yang menemukan hukum-hukum yang berlaku di dalam pewarisan sifat. Ya, dikenal dengan hukum 1 Mendel dan hukum 2 Mendel. Nah, apa bunyi hukum 1 Mendel? Hukum 1 Mendel itu menyatakan, juga disebut dengan hukum segresi, menyatakan bahwa pada waktu pembentukan gamet terjadi pemisahan alel atau pemisahan variasi gen secara bebas dari diploid menjadi haploid, di double menjadi single, dari 2 menjadi 1 saja. Ya, ini diterapkan dalam persilangan monohibrid atau persilangan yang menyangkut dengan satu sifat beda. Nah, kita lihat bagaimana persilangan monohibrid itu. Ya, bisa diperhatikan gambaran ini. Ya, tadi saya sudah sampaikan istilah-istilah, ada parental itu induk, ya. Kemudian ada fenotip itu
sifat yang bisa kita lihat dengan panca indera. Kemudian genotip itu berupa kode-kode. Nah, kita lihat ini ada bunga berwarna ungu dan disilangkan dengan bunga berwarna putih. Anggaplah yang ungu jantan, yang putih ini betina. Nah, fenotipnya ini bunga ungu, ini bunga putih. Genotipnya ungu dilambangkan dengan U besar, sementara putih dilambangkan dengan U kecil. Nah, ini alelnya ditulis begini, gennya ditulis double karena ini disebut alel atau variasi gen. Nah, sesuai dengan hukum Mendel 1 bahwa pada saat pembentukan gamet, ya, variasi gennya atau alelnya berpisah secara bebas. Ya, berpisah dulu, kemudian bergabung secara bebas. Ya. Nah, misalnya kita gabungkan dari U besar, setelah berpisah ini, berpisah U besar kita pisahkan ke bawah, U kecil kita pisahkan ke bawah. Kemudian mereka bergabung secara bebas, artinya U besar nanti akan bergabung dengan U kecil yang di atas. Kemudian begitu juga yang bergabung dengan U kecil yang bawah. Begitu juga yang sini bergabung dengan yang atas, yang kemudian bergabung juga dengan yang bawah. Nah, ini namanya penggabungan secara bebas sesuai dengan hukum Mendel 1. Nah, hasilnya apa? U besar ketemu U kecil, hasilnya ini, anak pertama. Ya, begitu juga dengan yang lain, hasilnya sama. Nah, semua hasil persilangannya berwarna ungu 100%, warna ungu. Kenapa begitu? Karena istilahnya dominan. Kalau masih ada U besar, U kapital atau U kapital, ini berarti dominan ungunya. Ya, sifat putih belum muncul. Ya. Lalu bagaimana kalau seandainya antar F1 ini, antar F1 artinya antar anak ini disilangkan kembali dengan sesamanya, ya, disilangkan kembali. Nah, ini yang terjadi jika disilangkan kembali antara F1 dengan F1 lainnya, maka dihasilkan ini parental 2-nya, berarti ini induk kedua, bunga ungu disilangkan dengan bunga ungu dengan genotip U besar U kecil disilangkan dengan U besar U kecil juga. Kemudian terjadi pemisahan pembentukan gamet, kita pisahkan U besar di atas, U kecil di bawah. Begitu juga yang di betina, U besar di atas, U kecil di bawah. Kemudian setelah terpisah mereka bergabung secara bebas. Kita gabungkan ya, seperti ini ya, ini juga begitu. Hasilnya adalah U besar ketemu U besar, hasilnya UU. Kemudian U besar U kecil, ini yang kedua. Kemudian yang ini ketemu U besar U kecil juga. Jangan dahulukan U kecil ya, tetap dahulukan U besar di depan, U besar U kecil. Nah, terakhir ini dengan ini U kecil U kecil. Hasilnya adalah U besar ada 1, U besar U kecil ada 2, U kecil ada 1. Nah, 3 bunga ini warna ungu dan ungu. 1 tanaman yang bunganya berwarna putih. Ini mirip kakeknya, anggaplah begitu. Ini mirip ibu dan bapaknya, yang ini mirip neneknya. Ya, jadi kalau misalnya ditanyakan rasio atau perbandingan daripada ungu dan putih,
antara yang ungu dan putih, ungu banding putih, maka bisa ditulis hasilnya adalah ungunya ada 3, putihnya hanya 1. Ya, ini rasio fenotip. Ya, kalau ditanyakan rasio genotipnya seperti yang ditulis di sebelah. Yang ini adalah rasio fenotipnya atau rasio yang tampak. Ya, untuk genotip yang ini rasio genotipnya 1 banding 2 banding 1. Oke, itu penerapan daripada hukum Mendel 1 di persilangan monohibrid. Nah, sekarang kita coba buatkan diagram persilangan antara seorang ayah yang memiliki cuping telinga terpisah dengan genotip G besar dengan ibu yang memiliki cuping telinga yang melekat dengan genotip G kecil. Bagaimana karakter cuping anaknya? Cuping ini kuping ya, telinganya ada yang terpisah seperti ini, ada juga yang melekat. Ya, bagaimana karakternya kalau ayahnya terpisah, ibunya melekat? Kita buat dulu bagannya, dimulai dari G besar disilangkan dengan ibu yang memiliki gen G kecil. Ya, ini parentalnya. Kemudian kita tentukan gametnya atau pembentukan gametnya. Berarti kita pisahkan gametnya, G besar di atas, ya, kemudian dipisahkan lagi menjadi G kecil juga di bawah, G besar juga di bawah. Yang ini juga begitu, G kecil di atas, kemudian G kecil di bawah. Kemudian dilakukan penggabungan secara bebas. Ya, hasilnya ini dengan ini kita sebut keturunan atau anak pertama. F1 filial 1 G besar G kecil, kita tulis hasilnya G besar G kecil. Kemudian anak kedua begitu juga, G besar G kecil. Begitu juga dengan anak ketiga ataupun anak keempat. Semuanya mengikuti gen ayah, yaitu cuping terpisah. Ya, cuping terpisah. Lalu dikatakan berikutnya, bagaimana karakter cucu mereka jika anaknya menikah dengan orang yang cupingnya melekat. Ya, jadi anaknya ini masing-masing ini, misalnya salah satunya menikah dengan orang yang genotipnya G kecil, berarti kita tulis parental 2 di sini. Parental 2-nya antara ini, anak ini G besar G kecil disilangkan dengan G kecil G kecil. Oke, G kecil. Gametnya kita tentukan, kita pisahkan G besar G kecil. Kemudian yang sini G kecil. Nah, sekarang kita gabungkan secara bebas. Hasilnya adalah ini filial 2 atau anak pada generasi kedua. Ya, kita sebut cucu di sini. Nah, ini yang anak pertama, ya, gennya bersimbolkan G besar G kecil. Anak kedua juga begitu. Kemudian anak ketiga, misalnya ada anaknya berikutnya, berarti G kecil. Juga 2 orang yang begini. Nah, ini mengikuti gen kakek, yaitu terpisah cuping telinganya. Ya, ini terpisah. Sementara ada 2 anak atau 50%-nya juga memiliki cuping telinga yang melekat.
Jadi bisa disimpulkan di sini dua anak yang lahir dengan cuping melekat ini di kedua generasi berikutnya baru muncul. Ya, satu orang mengikuti ayah, dua orang misalnya, dua orang mengikuti ayah, kemudian dua orang mengikuti ibu. Ini contoh daripada persilangan monohibrid yang menerapkan hukum Mendel 1. Selanjutnya hukum Mendel 2. Nah, bunyi hukum Mendel 2 ini menyatakan bahwa pada saat pembentukan gamet, alel atau variasi gen yang menentukan karakter berbeda dapat bergabung secara bebas satu sama lainnya. Ya, hukum ini juga disebut dengan hukum penggabungan secara bebas. Nah, apa maksud dari pernyataan tersebut? Nah, misalnya begini, misalnya suatu induk memiliki genotip B besar B kecil, K besar K kecil, kemudian B besar dan G B kecil, ya, atau gen K besar dan gen K kecil itu akan memisah dulu. Kemudian kedua pasangan itu tersebut akan bergabung secara bebas, sehingga kemungkinan gamet yang terbentuk itu akan menjadi B besar K besar sama-sama besar atau sama-sama kapital, kemudian B besar K kecil yang kapital B-nya, K-nya kecil, kemudian yang B kecil K besar yang kapitalnya K, dan B kecil K kecil, ya, sama-sama kecilnya. Ini diterapkan pada persilangan dihibrid atau persilangan dengan dua sifat beda. Nah, ini contoh persilangan yang dua sifat beda, di mana ada parental 1, ya, ada tanaman berbiji bulat berwarna kuning, ya, dengan simbol atau gennya B besar K besar K besar, disilangkan dengan tanaman berbiji keriput berwarna hijau B kecil K kecil. B besar ini menyimbolkan bulat, K besar menyimbolkan kuning, B kecil menyimbolkan keriput, dan K kecil menyimbolkan hijau. Kemudian gametnya, ya, terpisah antara B besar dan K besar, sementara yang betina B kecil dan K kecil. Hasilnya adalah ketika disilangkan, hasilnya B besar B kecil, K besar K kecil. Ya, kemudian hasil fenotipnya itu berupa bulat kuning, mengikuti gen induk jantan karena dominan. Kalau masih ada B besarnya atau K besarnya, maka dia bulat dan kuning. Lalu bagaimana genotip dan fenotip jika antar F1 disilangkan kembali? Jadi mereka ini kita silangkan lagi, ya, sesamanya. Hasilnya adalah seperti ini, ya, parental 2 bulat kuning disilangkan dengan bulat kuning dengan genotip seperti ini. Hasilnya seperti ini, ya. Jadi terpisah dulu, gametnya akan membentuk seperti ini sebagaimana hukum Mendel 2. Ya, hasilnya di dalam kotak ini ketemu ini, hasilnya ini ketemu ini, hasilnya ini. Yang di bawah sini, ya, ini ketemu ini, hasilnya di sini. Jadi kayak membuat tabel dan kolom di Excel itu, ya. Ini garis ke sini, ini garis ke sini, ketemunya di sini. Hasilnya adalah 9 bulat kuning, 3 bulat hijau, 3 keriput kuning, dan 1 keriput hijau. Yang ini mirip betul dengan kakeknya, yang ini mirip betul dengan neneknya, yang garis di miring sini ini mirip dengan ayah dan ibunya. Jadi itu hasil persilangan yang dihibrid. Yang tugas hari ini, anak-anak saya minta untuk membuatkan bagan persilangan
antara kelinci berwarna hitam dengan genotip H besar dengan kelinci berwarna putih dengan genotip H kecil. Jika hitamnya dominan, lalu bagaimana genotip dan fenotip anaknya? Bagaimana pula genotip dan fenotip F2-nya jika antar F1 disilangkan kembali? Itu saja tugas yang bisa Bapak tagih ke kalian untuk hari ini. Mudah-mudahan semuanya bisa menyelesaikan dengan cepat dan benar. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.